Ya silakan. Uh, Bisa isi portal. Tadi kan katanya kewajiban kontingensi itu nggak bisa diungkapkan secara kuantitatif gitu ya Pak. Jadi terus kan juga banyak faktor yang mempengaruhi. Terus dia itu juga masih nggak pastiin lah. Tapi sejauh ini dari tahun-tahun yang lalu, kira-kira nilai dari kewajiban kontingensi yang ditanggung oleh pemerintah itu signifikan atau enggak terhadap kayak signifikan atau enggak, terus kayak membebani banget atau jumlahnya besar atau kecil gitu Pak. Maksudnya kayak signifikan apa enggak terhadap kebutuhan pembiayaan pemerintah gitu Pak. Masih Pak. Ya, kalau apa namanya? Kalau kewajiban penjaminan yang KPBU itu makanya dia dinyatakan secara kualitatif. Artinya apa? Artinya kan sebenarnya yang punya peran paling utama itu pemerintah kan sudah menunjuk bukti gitu ya. Kalau terkait dengan KPBU itu sebenarnya bukti yang ditunjuk oleh pemerintah untuk apa? Untuk menyediakan jaminan kepada badan usaha. Misalnya adalah hal ya mereka butuh pemerintah, maka pemerintah juga ikut serta bersama dengan BP PTPII itu gitu ya. Nah, apa namanya si laporan keuangan dari sisi APBN dan sebagainya itu tidak diungkap kuantitatif karena itu tanggung jawab dari BP sebagai BUMN mendapatkan mandat dari pemerintah untuk mengelola penjaminan infrastruktur KPBU tersebut. Nah, itu kan sebenarnya ranahnya masuk rasionalnya ya secara eksplisit itu ditanggung oleh pemerintah dalam kewajiban penjaminan tadi yang diungkapkan di itu ya kewajiban tadi yang terkait dengan ya tiga tadi saya sebutkan tadi, ada yang penjamin proyek-proyek yang semacam FTP, kemudian PDAM, kemudian apa tadi Trans Sumatera tadi itu memang oleh pemerintah diungkapkan dalam APBN secara jelas diungkapkan di sana. Jadi itu eksplisit gitu ya, eksplisit disampaikan di Undang-Undang APBN nilainya berapa, kemudian apa namanya penghitungannya bagaimana itu ada di APBN. Kalau nilainya itu selama ini yang ada di rekening dana cadangan itu kalau tidak salah 4 triliunan lah kalau tidak salah ya. Nanti kalian bisa ngecek lagi di LKPP nanti berapa total rekening dana cadangan pemerintah itu. Nah, selama ini karena yang namanya kewajiban kontingensi tadi kan itu akan aktif gitu ya, klausulnya akan aktif ketika terjadi default kan begitu, sehingga apa namanya kewajibannya itu akan dicairkan ketika misalnya default itu dilakukan oleh si pihak yang dijamin oleh pemerintah. Nah selama ini alhamdulillahnya tidak ada default yang terjadi, sehingga ya pemerintah hanya menyediakan jaminan pemerintah itu, tapi dia tidak digunakan. Artinya ya hanya kewajiban penjaminan itu kan sebenarnya kayak kalau bahasa kita itu duit untuk jaga-jaga gitu ya. Jaga-jaga ketika misalnya si orang yang kita jamin itu default, dia nggak bisa membayar, kemudian dia mendapatkan tuntutan dari investor atau pihak yang punya perjanjian dengan pihak yang kita jamin itu, kan gitu, sehingga kita akan memberikan dukungan kepada si pihak ketiga tadi, misalnya BUMN dan sebagainya tadi. Nah itu kan sebenarnya kewajiban kontingensi, kewajiban penjaminan itu maksudnya seperti itu. Nah selama ini defaultnya itu tidak pernah terjadi syukurnya, sehingga pemerintah ya tidak perlu membayarkan anggaran yang di kewajiban penjaminan tadi untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah totalnya sih sekarang kalau tidak salah ya sekitar 4 triliunan. Kalau tidak salah itu
setiap tahun itu ya sekitar antara 1 sampai 2 M lah, 1 sampai 2 T lah anggaran kewajiban penjaminan pemerintah itu. Dulu ketika saya masih di CPPR itu ya sekitar 700 sampai 800 miliar itu setiap tahun. Tapi sepertinya kalau saya nggak salah itu kemarin saya lihat di nota keuangan 2021 itu sampai 2 triliun lebih gitu karena ada penjaminan untuk program pemulihan ekonomi ini yang paling tinggi. Kalau untuk yang infrastruktur itu ya rata-rata di bawah 1 triliun lah. Setahu saya nih, dulu saya ketika masih di DPR itu masih setahu saya masih di bawah 1 triliun untuk yang kewajiban penjaminan yang infrastruktur ini. Tapi kemarin saya lihat sekilas di nota keuangan itu, nanti coba kalian lihat lagi lah untuk saya ini, itu sekitar 2 triliun apa berapa gitu. Karena yang paling besar untuk pembangunan atau untuk penjaminan atas pemulihan ekonomi nasional ini. Gitu ya. Baik Pak, makasih. Pak, ada pertanyaan di chat box dari Apipah. Penjaminan dibuat lembaga keuangan badan usaha tidak langsung pemerintah, tidak langsung yang menangani BUPI, PTPI, kita kan berani itu melakukan penjaminan langsung. Dan kapan Pak penjaminan melalui BUPI itu? Ya, sebenarnya penjaminan infrastruktur untuk APBU yang infrastruktur garansi itu sebenarnya sudah diberikan mandat oleh pemerintah kepada BUPI. Jadi pemerintah itu buat PP gitu loh, buat BUMN untuk beroperasi. Ya sama seperti pemerintah itu punya BUMN seperti Garuda, punya BUMN seperti Pertamina dan sebagainya. Mereka kan beroperasi menurut ininya sendiri, menurut bidangnya sendiri ya. Kalau Garuda yang sektor perhubungan, kalau Pertamina ya berarti sektor migas dan sebagainya. Itu kan sesuai ininya mereka sendiri. Nah, pemerintah itu juga punya BUMN yang memberikan jasa layanan penjaminan. Namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Fungsinya apa? Fungsinya dia itu memberikan penjaminan terhadap proyek-proyek yang dibiayai dari KPBU gitu ya. Supaya apa? Supaya pemerintah ini berkurang bebannya untuk menjamin proyek-proyek tadi itu, dan pemerintah itu berkurang dengan adanya PTPI itu. Makanya tadi saya sebutkan bahwa penjaminan KPBU di APBN itu ditetapkannya secara kualitatif saja, tidak disebutkan ini berapa total nilai jumlahnya itu berapa itu. Karena apa ya? Karena sebenarnya itu adalah ranahnya PTPI, ranahnya BUPI gitu loh. Pemerintah itu sudah mendelegasikan kepada BUPI itu. Ya udah, itu urusannya BUPI untuk menjamin itu. Nah, ketika misalnya BUPI tidak mampu untuk menjamin semuanya, maka pemerintah baru ikut serta untuk menjamin proyek-proyek itu. Makanya pemerintah memberikan porsi ketika BUPI itu memberikan penjaminan kepada proyek KPBU. Ya, fungsinya apa? Kenapa kok enggak pemerintah langsung ya ini ya? Kalau pemerintah langsung yang menanganinya, tentu kan beban pemerintah itu memberikan kewajiban kontingensi tadi, menyediakan kewajiban kontingensi pemerintah kan berarti bertambah. Nah, kalau dengan BUPI itu, maka yang bertanggung jawab memberikan jaminan terhadap itu ya pemerintah sebenarnya bisa lepas gitu, seandainya BUPI itu sudah mampu menjamin semuanya. Tapi kan kadang-kala karena ada beberapa proyek yang nilainya besar dan BUPI tidak mampu untuk menutupi semuanya, itu pemerintah masuk di situ memberikan penjaminan juga. Selain pemerintah juga bisa juga BUPI itu kerjasamanya juga dengan lembaga di luar negeri sana. Jadi yang berperan untuk menjamin itu tidak hanya BUPI dan pemerintah, tapi lembaga keuangan internasional itu juga bisa masuk untuk memberikan jaminan kepada badan usaha terkait dengan proyek infrastruktur ini. Itu. Jadi ya kenapa kok nggak langsung ditangani Kementerian Keuangan? Kalau nggak ditangani oleh pemerintah langsung, ya untuk mengurangi beban kewajiban kontingensi yang harus ditanggung oleh pemerintah tadi. Itu ya, udah 5 menit lewat. Oke, kira-kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kewajiban kontingensi pemerintah. Ini ketemu nih, saya coba tunjukkan sedikit ya, sekilas saja ya. Sekilas, yang ini yang lebih mudah dipahami. Nah, ini. Kalau yang ini
Aduh. Itu banget. Nah, kalau yang ini mungkin lebih bisa kalian pahami terkait dengan